Selamat siang. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang materi pondasi telapak ya. Jadi kita akan membahas tentang contohnya ya, contoh dari pondasi telapak. Di sini diketahui kolom tepi 400 x 400 menahan beban mati 200 kN, beban hidup 90 kN dan MU 15 kN. Tebal tanah di atas pondasi 1,2 seperti yang Anda lihat. Berat tanah gamma T 17,2. Daya dukung tanah tau T ya 105 kilopascal. Nah, tebal pondasi di sini HF ya itu 0,4 HF ya 0,4. Berat beton standar 24 kN per meter kubik. Mutu bahannya 20 MPa, FY-nya 300 dan tulangan yang disediakan di 19. Jika digunakan lebarnya adalah 2 meter, rencanakan pondasi tersebut. Pertama adalah Q-nya dulu ya, berat. Jadi berat fondasi dan berat tanah, maka seperti biasa 0,4 kali 24. Jadi tinggi kalikan ketebalan kalikan berat jenis, lalu ketebalan kalikan berat jenis. Prinsipnya sama, baik itu konkrit dan juga tanah ya, C ataupun tanah. Lalu kondisi ultimate-nya terfaktor ya, itu 384 kN. Lalu menentukan ukuran fondasi, tegangan tanah maksimal ya. Jadi untuk menentukan ukuran fondasi kita akan menggunakan tegangan tanah maksimal ya. Dimana rumusnya adalah ini. Ini rumusnya diinputkan saja 384 dari yang tadi di sini ya. Lalu MUX itu adalah dari sini. Ini ya. Jadi kita punya BL dan 1/6 BL kuadrat ditambah Q. Q-nya kita punya ini ya. Jadi semua bisa kita inputkan 2B-nya 2 ya. Dari sini. Lalu diinputkan aja semuanya kecuali L. Kenapa? Karena itu L yang kita cari. Sehingga setelah melakukan proses matematis, Anda akan punya L1 dan L2. Di dalam kalkulator Anda bisa nanti pakai rumus ABC ya. Karena ini kan L kuadrat bersamaan L ya. Lebih dari 0. Sehingga didapat nilai L adalah 2,78 meter. Nah, Anda bisa pakai 2,8. Di sini contohnya kalau Anda pakai 3 meter juga kayaknya nggak ada masalah. Ya, jadi oke. Jadi tegangan yang terjadi pada tanah, maka tegangan max itu kalau di sini max pakainya plus. Rumusnya sama ya dengan ini. Tapi kalau yang min pakainya tegangan minimum, maka ini minus. Ya, rumusnya juga sama tapi penggunaannya minus di sini. Sehingga didapat 104 dan 93 maka aman. Lalu kontrol tegangan geser satu arah. DS seperti biasa ya, cuman ini adalah selimut yang dipakai, selimut. Lalu ini 19/2 itu kan D19 kan bagi 2 lah ya. Jadi pas di asnya dari tulangan didapat ada 85 mm. D-nya adalah berarti 400 mm. D kan tinggi efektif ya. Didapat 315 mm. Sehingga Anda punya rumus A ini ya. L/2 min HK/2 min D. L-nya tinggal diinputkan 2800, HK-nya adalah 400 dan D-nya adalah 315. 2800 di sini ya. Nih. Oke, didapat sekian. Lalu tegangan A ya, di sini tegangan A, kita akan cari tegangan A. Tegangan A itu area mana? Area sini ya. Nih, yang diarsir ya. Tegangan A. Ini ya. Oke. Jadi tegangan A adalah tegangan min dan sebagainya ini per L. Ikuti saja, nanti Anda dapat nilainya sekian. Rumusnya ikuti saja. Lalu gaya tekan ke atas dari tanah, VU ya.
maka pakai rumus ini. Ada semua ya, kecuali tegangan A, tapi kan kita sudah baru saja dapat, berarti oke. Clear? VU-nya dapat. Seperti biasa ya, biasanya kan pasti konkret harus lebih besar daripada ultimate ya. VU udah punya, maka kita nyari yang konkretnya atau betonnya. Pakai rumus ini ya. Oke, apakah lebih besar? Ya, lebih besar ya. Ya, hasilnya 352. Sedangkan ini hasilnya 184. Sorry, 181. Maka kondisinya adalah aman ya. Selanjutnya adalah kontrol tegangan geser dua arah atau geser pons. Dimensi kolom B sama dengan H sama dengan 400 mm ya. Sehingga nanti ini sama aja ya, BD ditambah sama dengan H plus D ya, maka 400 plus 315. Ya karena ininya sama ya, arah B dan arah H-nya sama. Sehingga didapat 0,715. Maka Anda inputkan saja rumus yang ini. VU. Didapat 502,829. Beta C seperti dalam slide ya. 400/400. B0 diinputkan saja. Hasilnya sekian. Maka gaya geser yang bisa ditahan beton itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. 1, 2, 3 diambil yang terkecil ya. Diambil yang terkecil. Yang terkecil itu ini 2014 1780 1342. Oh, berarti ini ya yang terkecil 1342 dikalikan 0,75 ya. C-nya ya didapat 1000. Lalu VU yang terjadi kan 502 ya. Maka aman ya. Maka aman. Clear, aman. Lalu selanjutnya adalah hitungan penulangan pondasi ya. Tulangan sejajar sisi panjang ya. Ini sama ya, jadi sisi panjang sisi pendek harusnya sama. Tulangan sejajar sisi panjang DS ya sama ya. Dapat ini. Lalu D-nya, lalu X ya. Ini Anda lihat X-nya. Ini adalah X area sini ya. X-nya L per 2 min HK per 2. Tegangan X ya, tinggal diinputkan aja. Ini data-data ini yang sama seperti tadi ya. Totally sama, nggak ada beda. MU-nya pakai rumus ini ya, MU-nya. Jadi X kuadrat, X-nya kan dapat dari sini, tegangan X-nya dapat dari yang ini ya. Ini ke sini, lalu ke sini. Jadi semua datanya udah ada. Clear, MU dapat, maka mencari K 0,9334 ya. Selanjutnya kalau di sini pakai Kmax ya. Kalau yang di slide nampaknya tidak pakai Kmax, tapi nggak ada masalah. Anda inputkan K-nya di sini 0,9334. Maka didapat A-nya adalah 17,98. Lalu AS adalah ASU di sini adalah luas tulangan tarik yang diperlukan ya. Ini. Maka Anda dapat sekian. Ya. Diinputkan aja AB-nya, saya rasa nggak ada masalah. Sehingga FC prime-nya kan kurang dari 3136 ya. Maka Anda pakai rumus yang ini. Dapat sekian. Dari kondisi tersebut ini ada nomor 1, ada nomor 2. Anda pilih yang besar.
berarti yang ini. Lalu jarak tulangan itu pertama dapat ini, yang pertama, yang kedua dapat ini, dan yang ketiga dapat ini. Maka yang dipakai adalah yang kecil, berarti yang ini. Sehingga dipakai tulangan ini kan 192, maka Anda harus less than dari 192. Nah, ini dipakainya 190. Oke ya. Lalu tulangan sejajar sisi pendek ya. Di sini DS-nya 75 plus 19 plus 19 per 2 ya. Sehingga didapat 105. Ini sisi yang pendek. Selanjutnya D-nya dapat. Saya rasa tinggal ikuti ya. X-nya dapat, MU-nya dapat, K-nya dapat. K-nya digunakan di sini. Maka A-nya dapat, lalu diinputkan. AS-nya dipilih yang besar ya. AS yang diperlukan, dipilih yang besar. Selanjutnya AS pusat ya. Anda inputkan saja 2 kali B-nya 2 ya. Ini 2. Nah, ini tipe ya, harusnya kali. Oke, dapat sekian. Lalu AS pusatnya sudah, jarak tulangannya dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Dipilih yang kecil. Yang kecil ini ya. Ya. Maka harus kita pilih less than dari 247. K240. Diambilnya 240. Anda ambil 200, nggak ada masalah juga. Maka ini. Oke ya, jadi ini adalah kontrol tulangannya. Anda inputkan kembali aja. Jarak S ya, didapat sekian. Untuk jalur tepi atau di luar jalur pusat ya. Jadi ini kan ada AS pusat ya. Ada AS pusat. Oke, ini adalah contohnya. Ini tulangan rapat pada jalur pusat ya, ini pusat ya. Tulangan renggang pada jalur tepi. Ini tepi. Ini ya, jalur tepi, jalur tepi. Oke, itu ya. Ini ya rumusnya. Saya rasa sederhana. Kita lanjutkan. Maka di sini penggunaan AS tepi adalah AS yang diperlukan atau total dikurangi terhadap AS pusat. Ini didapat. Maka dicari nilai jarak tulangannya. Kalau kita pakai D19, ini didapat 1235, 800 dan 450, dipakai yang kecil. Ya, ini 450. Dipakai D19 min 240. Kalau Anda lihat ini disamakan ya dengan yang bagian pusat, disamakan. Jadi 240. Kenapa? Supaya
pelaksanaannya nggak ribet, jadi kru bisa memasang dengan mudah. Lalu panjang penyaluran untuk tegangan tulangan, ya. Dapat ini ya, Anda inputkan saja. Maka selanjutnya digunakan misal contoh ini ya, 370 mm. Sehingga Anda inputkan di sini untuk yang panjang tersedia. Didapat nilainya adalah tegangan tersedia lebih dari tegangan D. Jadi lebar pondasi sudah oke. Lalu kuat dukung pondasi ya. Di sini kita inputkan PU ya, rumusnya ini. Maka didapat 1900 kN, sedangkan yang terjadi kan 384 ya. Jadi sangat aman. Nah, ini adalah gambarnya, penulangannya ya. Jadi seperti yang Anda lihat bahwa di sini D19450 ya. Ini adalah bagian ya, harusnya 240 ya. Kita ngikut gambar ya. Jadi oke, jadi kalau berdasarkan gambar ini tidak 240 ya, tapi 450. Seperti yang Anda lihat di sini. Karena tepi toh. Ya, ini tepi. Sedangkan ini pusat ya. Standar 240. Lalu yang awal adalah tadi berapa ya? Untuk penulangan pondasi ya, yang utama di sini digunakan 190 ya. Ya, lihat di sini penempatannya 190. Jadi ini adalah arah yang memanjang, ini adalah arah yang pendek ya. Ya, sisi pendek. Sisi pendeknya nih. Sisi pendek ya. 240. Lalu sisi panjang adalah 190. Lebih rapat ya. Jadi gambarnya itu misal seperti ini ya. Maka misal ini adalah pondasi, kolom, maka gambarnya kalau saya bagi lagi, nah, jadi gambarnya itu bisa seperti ini ya. Ini jarak 19, nah ini jarak 240. Seperti ini ya. Jadi arah 19 memang lebih rapat. Ya, Anda maklumi gambarnya. Tapi idenya seperti itu. Oke, jadi saya koreksi yang 450 ini kita ngikuti yang digambar karena 450 ini akurat dengan yang di sini atau sama match dengan yang di sini. Jadi bagian ini ya, ini kita tidak pakai, pakainya adalah 450.